Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Naglatul Saleha dengan nomor NPM 21170311070. Saya alumni dari SMA Risalah Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, dan hobi saya adalah membaca. Saat ini saya tengah menyelesaikan studi saya di program jurusan Matematika Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Mau tahu alasan saya kenapa harus matematika? Menurut saya, matematika itu merupakan ilmu yang sangat penting dalam perkembangan zaman seperti saat ini, dan rata-rata perusahaan di seluruh Indonesia membutuhkan seorang matematikawan. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan sedikit pemahaman saya tentang sejarah bahasa Indonesia dan kebijakan pemerintah yang menyertai eksistensi bahasa Indonesia. Oke, bahasan pertama kita yaitu tentang sejarah bahasa Indonesia. Kapan bahasa Indonesia lahir pertama kali di negara ini? Nah, sebenarnya bahasa Indonesia sudah ada dari sebelum kemerdekaan negara Indonesia. Bahasa Indonesia pertama kali lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan ingat, Indonesia saat itu tidak bernama Indonesia, yaitu Nusantara. Pada saat itu, seluruh pemuda dari pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan mengucapkan ikrar yang tiga, yaitu 1. Bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dari ketiga ikrar inilah hingga saat ini kita menyebutnya dengan Sumpah Pemuda yang pada setiap tahunnya kita peringati pada tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia baru dinyatakan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sendiri berasal dari bahasa Melayu yang mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar suku, pulau, pedagang, bangsa, dan lain-lain. Perkembangan bahasa Melayu sendiri mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Ada pertanyaan mengapa bahasa Indonesia tidak dijadikan bahasa satu-satunya yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Kita bisa lihat dalam Sumpah Pemuda dalam ikrar yang ketiga, kalimatnya yaitu menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Mengapa tidak mengakui berbahasa yang satu bahasa Indonesia? Jadi, Nusantara ini memiliki banyak sekali suku-suku yang menghasilkan bahasa-bahasa daerah. Jika bahasa Indonesia dijadikan bahasa satu-satunya yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, maka bahasa daerah yang sangat banyak dari seluruh suku akan mengalami pergolakan dan lama-kelamaan akan punah, sehingga bahasa Indonesia dijadikan bahasa persatuan antar suku, antar pulau Indonesia. Sedangkan bahasa daerah dijadikan sebagai bahasa pengantar sehari-hari atau bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia pada sehari-harinya. Oke, bahasan kedua kita yaitu tentang kebijakan pemerintah yang menyertai eksistensi bahasa Indonesia. Ada beberapa kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia ke depannya. Yang pertama ada Sumpah Pemuda yang menjadi pondasi mendasar dan strategis dalam perkembangan bahasa Indonesia. Yang kedua ada Kongres Bahasa Indonesia 1 yang dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 27 Juni 1938. Yang ketiga, ada Proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama, memberikan kepastian hukum dan keberadaan bahasa Indonesia secara resmi. Yang kedua, pertama kalinya bahasa Indonesia memiliki dasar negara dan rancangan hukum dasar tertulis. Yang ketiga, penjelasan tentang kedudukan bahasa Indonesia dalam Undang-Undang 1945, Bab 15 Pasal 36. Yang keempat, ada UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Yang terakhir, ada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria yang baik dan benar. Yang kedua, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, dan lain-lain.
Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan, harapannya bahasa Indonesia mampu menjaga eksistensinya untuk masa depan. Dan di sini peran masyarakat juga sangat penting dalam menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia dengan menggunakannya dengan baik dan benar. Oke, demikianlah sedikit penyampaian saya tentang sejarah bahasa Indonesia dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyertai eksistensi bahasa Indonesia. Diharapkan video saya ini dapat membantu dan menambah wawasan teman-teman semua dalam mendalami lagi sejarah bahasa Indonesia. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.